warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Ketua Dewan Persatuan Investasi Polio. Yang kami hormati Ibu Ketua Darul Wanita Persatuan Subunit Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Profesor Dr. Gusti Ayu. Yang kami hormati ibu-ibu peserta webinar, berbagai instansi dengan topik bercocok tanam organik di lahan sempit. Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah karena atas rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut: pembukaan, kemudian kata sambutan dari Ketua Dewan Wanita Subunit Fakultas Pertanian, kemudian sambutan dari Ketua dan Wanita Persatuan Unit Universitas Halu Oleo sekaligus membuka kegiatan webinar hari ini. Yang keempat, penyampaian materi dan diskusi yang akan dipimpin oleh Ibu Profesor Sri Wahyuni dengan narasumber Ibu Profesor Gusti Sari Ayu. Dan terakhir adalah penutup sekaligus penyerahan sertifikat dan ucapan terima kasih kepada narasumber. Baiklah, kita mulai acara hari ini dengan ucapan bismillah. Kita mulai dengan kata sambutan dari Ibu Ketua dan Wanita Subunit Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Halu Oleo, Ibu Fiska Indah Faryani Zamrun SSI MSI. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Gusti Ayu selaku narasumber, dan yang kami hormati para peserta webinar yang berkesempatan hadir pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini bersama-sama dalam Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ibu yang kami hormati, peserta webinar, kegiatan webinar ini merupakan salah satu program kerja dari Dharma Wanita Persatuan Subunit Fakultas Pertanian di bidang pendidikan. Tujuannya kami mengadakan kegiatan ini bahwa dalam kegiatan ini kita bisa bersama-sama belajar, menuntut ilmu, maupun bisa berbagi kepada seluruh masyarakat pada umumnya. Meskipun melalui virtual karena sekarang masih masa pandemi, masih dalam new normal. Ibu-ibu yang kami hormati, kegiatan ini, webinar ini insya Allah kami adakan dalam kegiatan yang berseri. Untuk seri yang pertama ini kami mengambil materi yang bertema tentang berkebun organik di lahan yang sempit. Harapan kami dengan kita belajar bersama-sama di webinar ini, kita bisa menerapkan apa yang sudah kita peroleh. Kita bisa berkebun di lahan atau di perkarangan kita yang ada, meskipun itu tidak luas dan sempit. Jadi kita bisa merasakan manfaatnya. Selain kita bisa menyalurkan kita punya hobi, kita juga bisa mendapatkan hasilnya, dapat menikmati karena hasilnya itu insya Allah sehat karena tidak menggunakan bahan pestisida atau bahan-bahan kimia, insya Allah organik. Jadi untuk itu kami berusaha untuk memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat dalam segi ekonomi, dalam segi waktu, dan dalam segi manapun juga untuk bermanfaat bagi keluarga kita.
Ibu-ibu yang kami hormati peserta webinar, kegiatan ini berlangsung atas kerjasama dan dukungan semua pihak. Izinkan kami selaku panitia mengucapkan terima kasih. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Dharma Wanita Universitas Halu Oleo, Ibu Fiska, atas seluruh dukungannya, arahannya maupun bimbingannya dari awal kami mempunyai ide sampai akhirnya terlaksana kegiatan ini. Dan kami juga berterima kasih atas kekenannya untuk membuka acara ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Insinyur Gusti Ayu KD, MSI, selaku narasumber. Terima kasih atas berkenannya dan kesempatannya untuk membagi ilmu Ibu. Ya, insya Allah ilmu ini akan bermanfaat. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang berkesempatan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini tidak akan terselenggara kalau tidak ada ibu-ibu peserta webinar ini. Selanjutnya saya secara khusus sebagai Ketua Dharma Wanita Subunit Fakultas Pertanian mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kerjasamanya selama ini yang sangat baik sehingga terlaksananya webinar ini. Demikian sedikit penyampaian dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika berjalannya kegiatan ini ada kekurangan. Sekian ibu-ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua dan Wanita Subunit Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Selanjutnya adalah kata sambutan atau speak dari Ibu Ketua dan Wanita, Ibu Fiska Indah Fareni Zamrun, sekaligus membuka kegiatan webinar hari ini. Kepada Ibu, silahkan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Hairunisa selaku Ketua DWP Subunit Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Yang saya hormati Ibu Pemateri Profesor Gusti Ayu. Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Profesor, yang saya hormati Ibu Bapak peserta dan seluruh panitia penyelenggara forum webinar ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan rezeki sehat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam forum ini untuk bersama-sama belajar, mengupdate ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, seluruh ibu peserta dan panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya secara pribadi merasa senang dan sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas dan diselenggarakan oleh ibu-ibu DWP Subunit Pertanian Universitas Halu Oleo yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, karena kegiatan ini merupakan wujud nyata peran serta ibu-ibu DWP Subunit Pertanian dalam masyarakat. Selain itu, topik yang diangkat itu sangat relevan dengan tugas kita sebagai seorang ibu, yaitu ibu memiliki tugas sebagai penjaga dan perawat kesehatan keluarga. Satu tugas yang tidak mudah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Butuh seorang ibu yang berpengetahuan sehingga menjadi kreatif. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul di sini, mengupdate ilmu kita melalui kegiatan ini, sehingga insya Allah ilmu kita akan bertambah. Begitu. Dan di samping itu, saya ingin menambahkan manfaat yang akan kita dapat seandainya kita memiliki kebun di rumah kita.
karena belajar yang dari yang sudah kita jalani selama ini, bahwa di setiap fakultas ada kebun organik, dan memang awalnya itu kita terasa berat untuk mengadakan, tapi justru setelah kebun itu ada dan menghasilkan buahnya, kita sama-sama merasakan betapa dari hadirnya kebun kita merasakan manfaat sehat, itu pasti. Kemudian yang kedua, kita ternyata juga bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, manfaat lebihnya adalah manfaat kebersamaan. Ini insya Allah manfaat yang ketiga ini tidak akan kita bisa dapatkan kalau sayur itu kita beli di pasar. Sehingga manfaat dapat sehatnya, dapat silaturahminya itu juga akan kita dapatkan seandainya kebun itu kita adakan juga di rumah. Insya Allah itulah yang akan mempererat jalinan silaturahmi dalam keluarga kita. Demikian, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khairunisa beserta ibu-ibunya yang telah menggagas dan menyelenggarakan acara ini sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan yang bernilai ibadah, Ibu. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Husti yang sudah berkenan membagi ilmunya dan yang telah selama ini melakukan pendampingan kepada kegiatan berkebun ibu-ibu DWP-UHO. Alhamdulillah. Dan insya Allah melalui kegiatan webinar berseries ini yang juga akan disajikan oleh pakar-pakar pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Halus-Oleo, di mana penyampaian materi akan disampaikan secara lugas dan menarik. Insya Allah itu akan memberi manfaat lebih untuk kita semua. Baiklah, Ibu, agar kita bisa memulai acara, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar series berkebun sayur organik di lahan sempit oleh Dharma Wanita Persatuan Subunit Fakultas Pertanian Universitas Halus-Oleo saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Universitas Halus-Oleo, Nyonya Fiska Indah Variani Gamron. Selanjutnya acara pemaparan materi atau pelatihan berkebun sayur organik di lahan sempit akan disampaikan oleh Ibu Profesor Gusti Ayu akan dipandu oleh moderator Ibu Profesor Sri Wahyuni. Silakan Ibu. Saya serahkan ke Ibu. Oke, terima kasih Ibu host, Ibu Zakia Uslinawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ketua Unit Dharma Wanita Universitas Halus-Oleo, kemudian Ketua Subunit Dharma Wanita dari berbagai fakultas, termasuk Fakultas Pertanian Universitas Halus-Oleo, dan Bapak Ibu peserta webinar. Ya, karena saya lihat di sini webinar ini kita buka untuk umum juga, jadi ada beberapa yang saya lihat hadir, ada juga di sini yang dari Banjarmasin ikut hadir. Ya, kita bergembira ya sebagai pengantar untuk terlaksananya pemberian materi pada hari ini. Kita berangkat dari tema berkebun sayur organik di lahan yang sempit. Nah, latar belakang dari kegiatan ini adalah bahwa ini kita ingin mementingkan atau mengutamakan keamanan pangan sebagai konsumsi pangan keluarga. Kita harapkan dengan kita mengusahakan tanaman organik di lahan pekarangan kita akan bisa mendukung kesehatan keluarga kita, karena kita tahu sekarang ini mayoritas sayur-sayuran dan buah-buahan itu mengalami perlakuan pestisida dalam proses pertumbuhannya atau proses diusahakan di pertanamannya. Oke. Jadi beberapa hal perlu kita ketahui tentang bagaimana strategi supaya kita bisa bertanam organik, terutama untuk di lahan yang sempit. Jadi untuk itu nanti ada beberapa saran
akan dikemukakan oleh Profesor Gusti Ayu. Jadi nanti ada beberapa masukan-masukan bagi kita untuk bagaimana bisa sukses untuk berkebun sayur organik di lahan yang sempit. Nah, webinar ini adalah webinar series, sudah diutarakan tadi, jadi nantinya juga sampai dengan penanganan penyakit-penyakit yang mungkin akan ditemui atau dijumpai dalam menanam sayuran organik. Oke, sebelum saya mempersilahkan pemateri, mungkin saya bacakan dulu CV-nya, ya. CV dari Ibu Profesor Dr. Insinyur Gusti Ayu Kade Sutariati yang berasal dari Fakultas Pertanian. Ya, jadi Ibu Profesor Gusti ini kelahiran Kendari 6 Juni 1969, kemudian berasal dari jurusan agroteknologi di Fakultas Pertanian. Ibu Profesor Gusti juga sekarang memiliki jabatan sebagai Ketua Program Studi S3 Ilmu Pertanian pada Pasca Sarjana Universitas Haloleo. Ya. Kemudian bidang keahlian umum dari Ibu Profesor Gusti Ayu Sutariati adalah teknologi invigorasi benih berbasis mikroba untuk meningkatkan kesehatan benih, tanaman, dan tanah. Kemudian juga beliau mengembangkan mikroba lokal sebagai pupuk dan pengendali hayati penyakit tanaman. Nah, kemudian Ibu Profesor Dr. Insinyur Gusti Ayu Kade Sutariati saat ini memiliki 3 orang putra dan seorang suami yang sangat setia. Ya. Selanjutnya sebelum saya berikan kesempatan untuk memaparkan materi, saya memberi informasi bahwa penyajian materi ini akan berlangsung selama 40 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab selama 20 menit. Nah, selanjutnya juga kami mengingatkan bagi para peserta webinar yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat, dan kemudian nanti yang ingin bertanya secara langsung itu bisa mengisi atau menekan tombol raise hand. Jadi supaya bisa bertanya langsung dengan Ibu Profesor Gusti Ayu Sutariati. Jadi yang ingin bertanya melalui chat dan bertanya langsung, kami persilahkan nanti di raise hand untuk yang bertanya langsung, dan yang ingin bertanya melalui chat kami mengharapkan bisa menuliskan di dalam kolom chat. Nah, kemudian kami juga mengharapkan seluruh peserta tetap menginaktifkan mikrofon atau memute selama penyajian materi berlangsung untuk menjamin kelancaran acara. Dan selanjutnya setelah ini selesai kami akan mengadakan setelah tanya jawab akan ada acara lain yang akan dipandu oleh host juga. Nah, oke, untuk kesempatan ini saya berikan kepada Ibu Prof. Gusti Sutariati untuk menyajikan materinya selama 40 menit. Nah, dan nantinya kita akan berdiskusi selama 20 menit untuk menjawab pertanyaan. Saya persilahkan Ibu Profesor Gusti. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin saya share dulu PowerPoint saya ya. Bisa minta tolong hostnya supaya saya bisa share screen, karena ini share screen-nya disable. Oh iya. Ya. Ya, baik. Sambil menunggu host mengaktifkan share screen. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Unit Universitas Haloleo, yang saya hormati Ibu Ketua Subunit Dharma Wanita Fakultas Pertanian, yang saya hormati juga Ibu-Ibu Ketua Subunit Dharma Wanita dalam lingkup Universitas Haloleo, yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Prof. Triwayuni, yang saya hormati juga adalah ibu-ibu peserta, mungkin ada Bapak,
yang juga hadir pada kesempatan webinar kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Subunit Dharma Wanita Fakultas Pertanian, bahwa kegiatan webinar kita selama masa pandemi dan mungkin juga selanjutnya akan dilaksanakan dalam beberapa seri. Dan pada seri kali ini fokusnya adalah kami ingin berbagi atau sharing terkait dengan bagaimana berkebun sayur organik di lahan sempit. Tadi sudah disampaikan, saya adalah dosen di Fakultas Pertanian. Ya, oke. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau kita melihat gambar ini, baik kanan atau lahan sempit, karena rasanya adem gitu ya. Rasanya adem kalau kita melihat tanaman seperti ini, dan tentu kita berharap pada suatu ketika semua ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini juga bisa melakukan ya hal-hal yang sebagaimana tadi melalui kreativitas, sedikit kreativitas dari ibu-ibu sekalian. Nah, saya lihat pesertanya ini adalah ibu-ibu Dharma Wanita lingkup UHO, mungkin ada juga peserta yang lain yang sudah biasa mengerjakan hal seperti ini, ya, sudah biasa menanam gitu ya. Jadi tentu sudah tidak sudah bukan hal yang baru lagi terkait dengan budidaya tanaman sayuran secara organik. Karena dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini kita melakukannya secara bersama-sama dalam lingkup Universitas Halu Oleo, ya, melalui kebun organik di setiap fakultas. Nah, sekarang mungkin ini tidak perlu dijawab, tetapi kita renungkan bersama-sama. Karena kalau saya melihat ibu-ibu, rasanya saya ingin apa yang ada di dalam benak hati saya, pikiran saya, itu juga dirasakan oleh ibu-ibu. Bahwa sesungguhnya, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Ibu Moderator, kita ingin agar apa yang kita makan itu adalah makanan yang sehat, yang benar kita yakin bahwa makanan itu sehat. Nah, apakah selama ini kita menanam sayur, kita menanam bunga buah, atau kita tanam toga di halaman rumah kita itu iseng-iseng, atau kita ikut tren gitu ya, nah, rame-rame menanam semua, atau karena kita membutuhkan, atau karena kita menganggap itu adalah suatu kebutuhan bagi kita, bagi keluarga kita. Nah, ya, atau karena kita tahu manfaatnya, atau karena kita cinta dan sayang dengan keluarga. Nah, kalau jawabannya adalah karena itu sebuah kebutuhan, karena kita tahu manfaat dari kita menanam tanaman itu, terutama adalah karena kita cinta dan sayang dengan keluarga, maka kita harus berkomitmen. Komitmen artinya apa? Jangan sampai sekarang menanam, besok ogah. Nanti ada lagi yang ribut-ribut atau yang tren istilahnya, ada yang ngajak, ada yang seperti tadi disampaikan Ibu Rektor, sebenarnya beliau setengah memaksa gitu. Nah, ikut. Tentu harapannya tidak seperti itu. Nah, dan kami berharap adalah karena memang
itu adalah kebutuhan, karena kita cinta dan sayang dengan keluarga kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kita suka. Ya. Jadi karena kebutuhan kan berarti kita suka, kita sayang, kita senang. Harus membangkitkan komitmen dalam diri kita. Apa ininya? Kalau sudah komitmen berarti harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kenapa demikian? Ya. Oke, saya lanjut ya. Mohon diperhatikan gambar ini. Saya hanya ingin mengetuk rasa kita yang paling dalam, melihat kenyataan apa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin ibu-ibu yang pernah ke desa, ya mungkin karena saya orang lapangan, jadi sering ke desa-desa, kita penyuluhan, kita pengabdian pada masyarakat di sana. Tidak sengaja kita melihat pada saat itu petani kita menyemprot tanamannya. Ibu lihat ini bagaimana spray dari racun ini. Kemudian ini di tanaman kol, padi, bukan main. Bahkan sampai tercium ke jalan. Kalau sawahnya atau kebunnya itu di pinggir jalan, itu sampai tercium ke jalan itu bau pestisidanya, racun pestisidanya. Sangat-sangat memprihatinkan kondisi kita sekarang, ibu-ibu. Ini yang perlu kita pahami ya. Berdasarkan hasil penelitian teman-teman, 90% sayuran yang ada di pasaran yang dipasok dari sentra-sentra produksi sayuran Sulawesi Tenggara itu sudah terkontaminasi dengan pestisida. 90% loh, Ibu. Yang 10%-nya apa? Yang 10%-nya itu adalah daun singkong, antara lain ya. Jantung pisang, pakis, nah itu tidak terkena. Tetapi kalau kita lihat seperti ini, nah ini daun sawi, bayam, kangkung, kol, yang paling parah itu kol. Kol itu Bu, kalau tidak disemprot, ini seperti ini nih, saya contohkan ini, sampai ke dalam-dalam. Karena kalau tidak, ketika ulat ya, kalau ulat sudah ada di bagian dalam kol ini, tidak setiap hari disiram dengan pestisida, itu pasti gagal panennya. Itu kol itu paling berbahaya. Jadi kalau ibu-ibu tidak terpaksa, ya tidak terpaksa harus makanan itu tidak rasanya tidak gimana gitu, kalau tidak ada kolnya, lebih baik jangan, hindarilah mengkonsumsi sayuran dari kol itu. Kalau ada yang lain, bahan-bahan yang lain, lebih baik menggunakan bahan-bahan yang, karena kol itu betul-betul disemprot, disiram, bukan semprot lagi. Ini saya sedikit berikan gambaran dampak langsung dari racun. Mungkin kita tidak akan langsung terkena karena kita tidak berhubungan langsung dengan pestisida itu ya. Kalau di kampung sudah banyak sekali kejadian, saya punya tetangga malah setelah menyemprot pestisida, mungkin juga karena beliau sudah berumur, beliau keracunan pestisida, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Ini gejala-gejala kalau sudah terakumulasi di dalam badan kita, di dalam darah pestisida itu, yang kita makan dari hari-hari, sayur setiap pagi, siang, sore, bukan main, sayur itu kan tidak pernah tidak ada di dalam hidangan kita. Dan semua sayur yang kita makan itu ada pestisidanya. Berapa banyak ya yang masuk ke dalam darah kita, kemudian terakumulasi dan mengakibatkan hal-hal seperti ini. Ya, jadi mungkin bisa dilihat. Ini perlu kita perhatikan dengan baik, sehingga akan muncul kesadaran bahwa menanam sayur sehat itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, ini contoh-contoh bagaimana dampak jangka panjang dari konsumsi pestisida.
Kalau lihat anak-anak seperti ini rasanya saya sangat-sangat sedih gitu. Ya. Penyakit kanker sekarang banyak. Semakin hari semakin meningkat. Persentase masyarakat kita yang terkena penyakit kanker tidak hanya di kota, juga di WHO ini 20.000 orang meninggal setiap tahun karena keracunan. Kemudian 5.000 sampai 10.000 mengalami penyakit dan sebagainya karena terkontaminasi dengan pestisida yang terdapat di dalam bahan-bahan makanan. Nah, yang paling utama sebenarnya ya, mungkin kita ini sudah tua gitu. Tapi bagaimana dengan masa depan anak-anak kita? Karena salah satunya tadi bisa mempengaruhi kecerdasan. Bagaimana nasib anak-anak kita nanti? Bagaimana masa depan bangsa ini? Sejak dalam kandungan, sejak lahir, anak-anak kita sudah dicekoki dengan makanan yang mengandung kita tidak bisa menutup mata. Bagaimana ini adalah kontribusi dari kita sebagai ibunya gitu. Karena kita tidak memperhatikan pola makan anak-anak kita. Ya. Jadi anak-anak ini adalah investasi kita di masa depan. Sehingga memang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita mulai suka. Ya. Dalam hal ini, sayur sendiri, karena kita yakin bahwa sayur yang kita tanam itu adalah sayur yang kalau anak-anak kita sehat, tentu kita akan sangat bahagia. Sedikit saja anak kita sakit, pasti kita kebingungan, panik, dan sebagainya. Minimal makanan mereka yang mereka konsumsi sehat, ya, sehingga kita merasa lebih, sebagai seorang ibu, kita merasa lebih berguna, gitu, lebih bermanfaat untuk anak-anak dan keluarga kita. Gitu, ya. Ya. Ini beberapa kelebihan daripada mengkonsumsi sayuran organik, tentu lebih sehat, lebih aman karena tidak mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Vitamin yang dikandung oleh bahan-bahan tanaman itu, bahan-bahan pangan itu lebih tinggi. Ini sudah banyak penelitian. Vitaminnya, mineral itu lebih tinggi kandungannya dibanding yang ditanam dengan menggunakan pestisida. Rasanya lebih enak. Kita bisa kalau mau makan makanan yang mentah, lalapan gitu, kita lebih yakin, lebih pede gitu. Sekarang saya nggak berani makan makanan mentah. Timun makan mentah saya nggak berani. Maksudnya, kalaupun makan mentah harus dikupas kulitnya. Kalau dulu di kampung nanam sendiri gitu ya, kita langsung aja dari kebun langsung panen langsung makan gitu. Kalau sekarang jangan sekali-sekali, misalnya makan timun ya Bu ya. Timun itu juga itu tiap hari itu disemprot karena hamanya banyak. Jadi rasanya lebih enak, renyah, kemudian tahan lama kalau disimpan, dan kualitas lingkungan hidup kita itu juga akan lebih baik. Karena semuanya serba organik. Ya. Nah, bagaimana cara kita menanam sayur secara organik? Tentu yang pertama adalah tidak menggunakan pestisida sintesis, atau tidak ada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ya. Bahan-bahan tanam yang kita gunakan itu berasal dari lingkungan kita sendiri, dari daur. Kalau kita mau buat kompos dari sampah dapur, nanti saya akan sampaikan sebentar bagaimana caranya, yang praktis ya, supaya kita tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Kemudian bahan utamanya adalah pupuk organik.
Kalau lahannya agak luas, bisa dirotasi. Atau kalau kita menanam di polybag, nanti dirotasi polybagnya. Sekarang tanam bayam, besok tanam kangkung, besok tanam sawi, gitu ya, supaya kalaupun ada penyakit di sana, itu terjadi pergiliran. Karena tidak semua hama penyakit itu bisa menginfeksi semua jenis, biasanya dia spesifik pada satu jenis tanaman tertentu, sehingga kalau inangnya tidak ada, dia juga tidak akan menginfeksi. Kemudian nanti ada pergiliran dan sebagainya. Nah, saya ingin fokus pada apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi di dalam pertumbuhan tanaman itu saya perlu sampaikan sedikit, ada 3 faktor yang sangat penting, sebenarnya 2 ya. Kalau secara teori itu ada faktor genetik dan lingkungan, tapi di sini saya ingin membagi 3 berdasarkan urgensi di lapangan secara langsung, secara teknis, yaitu adalah tanah, tanaman, dan lingkungan. Tanah ini adalah sebagai media, ya, media tanam. Nah, ini pada seri pertama ini saya akan fokus untuk memberikan informasi atau sharing pengalaman kepada ibu-ibu sekalian, bagaimana caranya kita mempersiapkan media tanam yang baik untuk menanam tanaman secara organik. Karena media tanam ini sangat penting, ya. Dan saya di sini berbicara untuk media tanam yang menggunakan tanah. Beda halnya kalau kita menanam secara hidroponik ya. Nah, mungkin nanti di kesempatan lain juga kita akan membuat seri juga khusus untuk menanam secara hidroponik. Tapi kali ini kita fokus pada media tanam menggunakan tanah. Ya. Jadi media tanam ini fungsinya adalah sebagai penyangga tanaman, supaya tanaman itu bisa berdiri secara kokoh, kemudian menyediakan nutrisi, dan yang paling penting adalah mengoptimalkan fungsi akar. Karena tanaman itu mengambil makanan dari akar. Jadi akar ini sangat penting ya. Fungsi akar sangat penting. Akar ini harus kita jaga baik-baik supaya dia bisa beraktivitas secara maksimal gitu. Sehingga bisa memberikan fungsi yang maksimal juga bagi pertumbuhan tanaman. Oke. Nah, di beberapa syarat media tanam yang baik, mampu menyediakan ruang tumbuh optimal. Jadi pertumbuhan akar itu harus secara maksimal. Aerasi, drainasinya bagus. Aerasi itu terkait dengan udara, sirkulasi udaranya baik. Kemudian drainase itu air, ya, pengairan. Jadi porositasnya bagus, gitu. Tidak terlalu poros. Artinya poros begitu kita siram langsung airnya habis, atau tidak terlalu padat. Jadi tanahnya kalau kita siram susah masuknya, begitu masuk jadi padat tanahnya. Sehingga akar itu tidak bisa berkembang secara maksimal. Kemudian tentu memiliki kandungan unsur hara yang tinggi, bebas dari hama dan penyakit. Mungkin banyak sekali ya yang bertanya juga kepada saya, biasanya ibu-ibu, ininya polybagnya itu di sana banyak semutnya, ya, banyak cacingnya, banyak siput misalnya. Kalau semut dan siput mungkin hama ya, tapi kalau cacing tidak. Nah, nanti saya coba ini kan. Kemudian mengandung mikroorganisme yang bermanfaat. Karena mikroorganisme ini adalah bagian makhluk hidupnya, jadi biologi. Jadi ketiga aspek ini merupakan bagian dari sifat tanah yang harus baik adalah fisik, kimia, dan biologinya itu maksimal atau optimal. Ya, oke. Kemudian bagaimana komposisi media tanam untuk kita membudidayakan sayuran organik? Saya sering lihat kalau misalnya keliling gitu ya, saya sering lihat media tanam ini belum menjadi perhatian, belum diseriusi gitu loh Bu Ibu ya. Jadi ya pokoknya yang penting tanaman bisa tumbuh, nah gitu aja. Yang penting tanamannya bisa tumbuh,
Jadi bukan menjadi hal yang penting gitu. Padahal sebenarnya media tanam ini sangat-sangat penting. Nah, apalagi dengan kondisi tanah kita, umumnya Sulawesi Tenggara itu PMK, Potsolic merah kuning, dengan karakteristik miskin unsur hara, miskin bahan organik, pH-nya rendah, jadi kurang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini harus kita kelola dengan baik, ya, untuk menyediakan media yang optimal seperti yang diinginkan oleh si akar tadi. Nah, ini tanahnya, bisa kita lihat, nih gambar tanah. Ya, ginilah tanah-tanah kita, gitu ya. Beda dengan tanah-tanah di Jawa. Kalau di Jawa, itu tanahnya gembur, lihat tanah udah hitam gitu. Tanahnya hitam, sifat fisiknya bagus di sana. Kalau kita memang, ya kondisi kita seperti ini. Tapi tetap kita harus bersyukur, ya. Nah, bagaimana cara mengelola supaya menjadi baik? Inilah harus kita tambahkan. Kalau ini tanahnya agak liat, ya. Jadi biasanya kalau musim hujan itu padat. Gitu. Jadi kita tambahkan supaya tidak terlalu padat, supaya porositasnya bagus. Kita tambah dengan arang sekam. Di sini arang sekam, ya, yang saya contohkan. Nanti ada bahan-bahan lain yang bisa juga digunakan sehingga porositasnya menjadi lebih baik. Kemudian ada pupuk organik. Ya, jadi pupuk organik ini wajib hukumnya untuk media tanam kalau kita mau menanam secara organik. Karena apa? Karena pupuk organik ini akan menyumbang nutrisi, di samping itu juga untuk mikroba. Jadi mengoptimalkan fungsi mikroba. Mikroba itu akan sangat bermanfaat sekali. Banyak mikroba yang bermanfaat, yang juga bisa digunakan sebagai bahan untuk memineralisasi, ya, bahan-bahan organik yang ada di media itu, kemudian juga kaitannya dengan memperkaya unsur hara yang ada di sana melalui fungsinya memfiksasi N, melarutkan P, dan sebagainya. Jadi banyak fungsi daripada mikroba yang ada di dalam pupuk organik. Apalagi pupuk organik plus, nah, pupuk organik plus itu sudah diperkaya juga dengan mikroba-mikroba yang menguntungkan. Saya kira banyak teman-teman yang penelitian tentang hal ini yang mungkin sebenarnya produknya sudah ada. Jadi saya mohon sudah maaf, ada. Ibu Prapusti, mohon maaf, ya. 15 menit lagi ya. Oh, ya, mohon baik. maaf 15 menit baik, lagi. Terima kasih. Baik, ya. Jadi komposisi media tanam ini harus seimbang, ya, harus menghasilkan komposisi yang benar-benar optimal untuk pertumbuhan akar. Jadi kalau di sini saya secara umum ini perimbangannya adalah tanahnya 1, arang sekam 2, pupuk organiknya 2. Ini untuk kondisi tanah kita. Mungkin tanah-tanah yang di luar, di Jawa mungkin tidak seperti ini. Tapi kalau untuk kita, hasil penelitiannya ini yang terbaik. Nah, ini campuran media tanam, ya. Selain tadi arang sekam, bisa kita pakai akar pakis atau mos, bisa kita pakai sabut kelapa, bisa pakai sekam padi. Jadi bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk bahan-bahan pupuk organik, ada pupuk kotoran ayam, kambing, sapi, saya kira juga banyak, ya. Di peternakan banyak kotoran sapi, ada kambing, ayam, dan itu bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik itu sendiri. Kemudian bahan-bahan kompos dari sampah-sampah rumah tangga, ini ada daun kering, daun hijau, sampah dapur, ini juga bisa dimanfaatkan. Ya, jangan dibuang percuma karena ini sangat bermanfaat untuk tujuan kita dalam menanam sayuran organik. Nah, bagaimana dalam hal membuat kompos ini, apa yang perlu dipersiapkan? Jadi ada 3 bahan utama yang harus kita persiapkan kalau kita mau buat kompos, yaitu sampah kering, sampah basah, dan dekomposer. Ketiga bahan ini sangat penting dan harus ada, ya. Jadi sampah kering, sampah basah, dekomposer. Oke, baik Ibu-Ibu, saya ingin sedikit, ya, ini sudah hampir 15 menit, saya jadi agak ini, karena waktunya sudah mepet.
alat-alat dan bahan yang perlu ibu-ibu persiapkan untuk ini membuat kompos sendiri di rumah. Dan ini tidak sulit. Ya, mungkin belum ada di antara ibu-ibu yang membuat kompos sendiri. Kalau ada, saya sangat-sangat bersyukur ya, supaya kita tidak bergantung kepada produk yang di pasaran belum tentu selalu tersedia. Nah, kalau tidak ada komposnya, tidak jadi menanam. Jadi saya di sini ingin menekankan pada ibu-ibu, mari kita membuat kompos sendiri di rumah. Ini bahan-bahannya, ya. Jangan lupa sarung tangan. Biasanya ibu-ibu tuh agak gimana gitu ya, kalau langsung mengambil tanah atau kotoran atau sampah-sampah, jadi bisa dilindungi dengan sarung tangan. Ya, baik. Ada salah satu metode membuat pupuk organik dari sampah yang lagi tren ini di ibu-ibu ini, lagi banyak sekali di YouTube ini, yaitu dengan metode Takakura. Ya, metode Takakura ini menggunakan keranjang. Jadi keranjang itu harus ada sirkulasi udaranya. Jadi biasanya kita ini dengan keranjang pakaian ya. Keranjang pakaian itu kalau sudah nggak bisa dipakai itu bisa untuk bahan untuk membuat sampah ini. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai sampah Takakura ini mungkin juga bisa dilihat di YouTube. YouTube itu sudah banyak sekali supaya lihat lebih jelas. Saya hanya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu bahan yang harus disiapkan untuk membuat ini seperti tadi. Jadi ada sampah kering, ada sampah basah, dan ada dekomposer. Kenapa harus ada ketiga itu? Sampah atau kompos dengan menggunakan metode Takakura ini yang paling cocok dengan ibu-ibu. Karena apa? Karena ini bersih, tidak bau, ya, tidak hampir tidak mengotori tangan kita gitu, ya, karena apa ya? Karena bahan-bahannya ini hampir semua bahan-bahan yang relatif bersih gitu. Kalau sampah memang nggak bersih ya, maksudnya tidak, misalnya kalau yang sampah-sampah dapur yang masih basah-basah gitu, atau seperti seperti air ikan, apa itu kan nggak boleh dipakai ya, nggak boleh dipakai. Nah jadi pertama kita siapkan dulu wadahnya atau komposternya ini pastikan bahwa komposternya ini adalah memiliki sirkulasi di dalamnya di ruang tengahnya, jadi jangan langsung pakai ininya, ada penyeka, ada pelapisnya, dilapisi dengan kardus ini. Ini bisa dibaca dulu. Nah, kemudian apa yang bisa dipakai untuk kompos Takakura ini, sampah organik yang bisa digunakan adalah yang sisa sayuran, sisa nasi, sampah kebun, tetapi jangan yang misalnya memiliki protein tinggi seperti daging, tulang, minyak, gitu ya, atau air ikan, itu jangan, karena ini dia relatif tidak terlalu kotor. Jadi kalau habis masak, sisa-sisa sayuran, akar itu dipotong-potong, masukkan, atau mungkin kalau kita ambil ininya daun singkong itu batangnya, sisa daun itu cacah-cacah dulu baru masukkan. Jadi dia tidak sifatnya tidak yang gimana gitu ya, yang kotor seperti itu gitu. Kemudian sampah kebun, tentu kita sering setiap pagi kita menyapu halaman, itu dikumpulkan, itu bisa dipakai. Kenapa sampah kering basah? Jadi yang basah, yang kering ini digunakan untuk menyerap. Kalau terlalu basah sampahnya, itu dengan adanya sampah kering ini bisa mengikat air-air yang dari sampah basah itu ke sampah keringnya. Kemudian berikutnya dekomposer. Dekomposer ini harus ada karena ini bisa mempercepat proses pengomposan. Sebenarnya ibu-ibu secara alamiah tanpa kita berikan dekomposer itu juga sebenarnya sampah kita itu yang penting ada basah dan keringnya itu, ya itu sebenarnya bisa terdekomposisi secara alamiah karena di alam ini ada mikroba, ya ada banyak mikroba pendekomposer yang tersedia gitu. Hanya memang agak lama. Oleh karena itu kita tambahkan supaya lebih cepat prosesnya. Nah, dekomposer ini yang sudah
banyak di pasaran itu ada seperti M4 itu yang sudah umum kita pakai, tapi kita bisa buat sendiri, buat mol, mikroorganisme lokal. Kita pakai misalnya, apa molnya? Kita pakai nasi. Nasi yang basi, yang tidak termakan, itu kita pakai untuk membuat mol. Simpan aja, coba kalau misalnya kita lupa ya, nasi kita simpan di tempat terbuka, tidak lama kemudian itu akan tumbuh jamur. Nah, itu adalah pendekomposer alami. Itu bisa digunakan untuk buat mol. Banyak mol nasi, anak-anak mahasiswa kami banyak yang penelitian menggunakan mol sendiri, jadi dengan misalnya mol rebung bambu, mol bonggol pisang, banyak sekali jenisnya yang bisa kita buat sendiri. Jadi tidak perlu juga kita bergantung pada M4. Dan di YouTube banyak. Jadi tinggal dilihat. Kemudian takarannya, ya, takaran umum saya ingin sampaikan untuk membuat kompos atau pupuk organik. Kalau kita pakai 1 ton, ya, supaya mudah diingat ya. 1 ton bahan segar, misalnya pupuk organik, pupuk kandang, pupuk kotoran ayam, sapi, atau juga bahan-bahan sampah pasar. Nah, kalau sampah pasar kan banyak, bisa bertontonan. 1 ton bahan, kita gunakan 1 liter PM4, yang umum ya. Kemudian harus ada gula. Gulanya itu untuk apa? Untuk merangsang atau mengaktifkan mikroba yang ada di dalam PM4 itu. Itu 1 kilogram. Kemudian air, itu 30-40%. Itu aturan umumnya. Kalau kita buat nanti tinggal, kalau sedikit misalnya 10 kilo atau 1 kilo, ya tinggal dibagi-bagi. Gitu. Ya. Kalau sudah selesai, dicampur semuanya, ditutup, supaya tidak ada lalat yang masuk. Karena kalau ada lalat itu jadi biang kerok dia. Nanti tumbuh ulat-ulat, belatung, dan sebagainya, yang itu yang bisa menyebabkan bau busuk. Nah, kalau sampah kompos Takakura ini pada umumnya tidak menyebabkan bau busuk, karena memang apalagi kalau ibu-ibunya telaten, sampahnya itu dipotong kecil-kecil, kemudian dicuci, misalnya baru dikasih masuk, jadi tidak ada kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan sampah kita menjadi bau. Nah, nanti setelah beberapa hari, 3 hari sekali, sampah kita ini kita aduk-aduk supaya terjadi sirkulasi udara. Kalau kering, tambahkan air, kemudian kita bolak-balik supaya pengomposan berlangsung secara sempurna. Yang terakhir adalah panen. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan starter atau dekomposer, biasanya setelah 2 atau 3 minggu itu sudah bisa kita panen. Tentu kalau kita panen, ibu-ibu jangan kaget, lihat nih, kok ini tidak seperti kompos yang ada di pasaran sudah kering, sudah dibungkus, ya tidak. Dia pasti masih dalam kondisi agak basah seperti ini. Ya, kita jemur sebentar, baru kita kalau mau dikomersilkan, kita bungkus-bungkus, kita packing dengan baik, bisa kita jual. Kalau tidak, kalau misalnya langsung dipakai, walaupun masih dalam keadaan basah-basah, ya bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman-tanaman kita atau ke pot yang ada. Nah, ini menurut saya ini bisa menjadi usaha produktif. Mungkin ibu-ibu DWP dari pertanian membuat gitu ya, membuat sampah sendiri setiap rumah tangga misalnya bisa membuat sendiri, nanti menjual, nanti bisa digunakan untuk kas atau gimana, atau dibuat bersama-sama boleh juga, nanti silakan seperti apa idenya. Saya kira ini akan sangat baik. Yang jelas dengan kita bisa membuat sendiri 3 menit lagi ya. Ya, dengan kita bisa membuat sendiri kompos ini, maka 3 menit lagi, maaf. Apa yang saya harapkan tadi, bahwa komitmen dan keberlanjutan itu tetap bisa dilaksanakan. Jadi ibu-ibu tidak kesulitan, karena yang kesulitan itu adalah media ini. Kalau kita menanam tanamannya sudah kurus-kurus, apa masalahnya? Ya pupuk, gitu, pupuk organik. Karena saya sudah sampaikan tanah kita memang tanah yang miskin, jadi harus ada pasokan pupuk organik itu harus ada setiap saat. Dan ini caranya adalah dengan membuat sendiri. Ya. Ini saya sudah selesai, Bu Moderator, mohon maaf. Jadi ini di belakang
ucapan terima kasih saya ini ada sekarang lagi tren ya Bu, ya Ibu-ibu. Nah, sekarang lagi tren banget ini, ada pot-pot bunga yang cantik-cantik, kemudian ada apa ya, rangka yang cantik-cantik sekali. Saya pernah lihat di rumahnya siapa gitu, karena diposting di Facebook. Saya kira ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi yang ada di dalam pot ini jangan hanya bunga, tapi juga sayur gitu. Karena sayur juga cantik, sawi nauli itu kalau sudah ditata di pot-pot begini cantik banget. Gitu. Jadi harapan saya, jadi jangan hanya bunga yang ditata di sana, tetapi juga sayur. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk materi-materi bagaimana kita cara membibitkan dan sebagainya, kita akan lakukan di seri berikutnya. Dan tentu saya tidak akan sendiri, ada teman-teman saya. Di sini ada suami dari Prof. Sriwahyuni, Ibu Bapak Profesor Dr. Ade Hairuni yang ahli dengan HPT, nanti beliau akan bisa membantu juga. Kemudian ada ibu-ibu yang lain di Fakultas Pertanian yang juga akan bisa membantu saya untuk menjelaskan bagaimana caranya kita berkebun atau menanam tanaman secara organik. Jadi kali ini saya memang sendirian, tetapi di kali-kali lain saya akan dibantu dengan teman-teman yang lain. Jadi mohon maaf, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia biasa, terbatas ya, saya punya keterbatasan, tetapi sekali lagi saya ingin sekali agar apa yang saya sampaikan hari ini benar-benar dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan dapat ditindaklanjuti. Saya kira demikian, Ibu Moderator, Ibu Prof. Yun, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Prof. Gusti atas pemaparan materinya dari Profesor Gusti Ayu Sutariati. Ya, jadi ada beberapa hal tadi yang menjadi catatan penting ya, saya dari materi yang telah disampaikan. Jadi pentingnya kita menanam organik terutama untuk keamanan pangan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menanam tanaman organik itu tidak sesederhana yang kita bayangkan langsung ada tanah saja begitu selesai ya, tapi juga perlu memperhatikan komposisi dari tanah tersebut atau media tanam tersebut supaya bisa memberikan nutrisi untuk tanaman dan kemudian juga bisa mengoptimalkan fungsi akar ya. Karena kalau itu semuanya bagus akan bisa mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik. Nah, tadi juga banyak kita telah melihat bahwa untuk media tanam itu tidak hanya membutuhkan tanah, tapi juga membutuhkan arang sekam untuk membuat porositas tadi yang gunanya untuk menunjang tumbuh kembang akar, kemudian juga pupuk organik. Jadi tadi pupuk organik sudah diulas banyak oleh Ibu Prof. Gusti tadi. Ada metode Takatura ya, yang tadi juga tidak menghasilkan bau busuk dan saya kira itu bagus sekali untuk diterapkan. Dan kemudian juga cara membuatnya tadi ya sudah dipaparkan dengan baik. Nah mungkin dari situ ada pertanyaan-pertanyaan. Nah ini yang berhasil saya catat dari kolom chat, mungkin bisa dicatat Ibu Gusti untuk proses diskusi kita. Yang pertama dari Ibu, pertanyaannya adalah di mana bisa kita dapatkan tanah yang subur ya untuk media tanam ini, karena di sini biasanya tanah itu kurang gembur dan padat. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua adalah dari Ibu Nurgaya. Ini bertanya tanah yang dikarung untuk media tanam itu yang biasanya kita beli, ya. Apakah ini bisa langsung digunakan untuk menanam? Oke, atau harus diberikan perlakuan terlebih dahulu. Oke. Kemudian selanjutnya ada dari Ibu Fahmiati, ya. Pertanyaannya adalah Ibu Fahmiati menanam
tomat di polybag ini sudah berbuah, tapi daunnya diserang hama kutu berwarna putih. Adakah ramuan alami untuk menghilangkan hama tersebut? Nah, ini mungkin nanti di pembahasan selanjutnya, tetapi kalau sebagai pengantar, Ibu Prof. Gusti mungkin bisa memberikan tambahan informasi. Kemudian ini ada dari Ibu Erniwati ya. Ini dia bertanya tentang media untuk menanam sayuran, apakah berbeda dengan media tanam yang lainnya? Ya, mungkin itu sementara. Mohon dijawab dulu pertanyaannya. Ya, saya persilahkan Ibu Prof. Gusti. Ya, baik Ibu Moderator. Jadi pertanyaannya sangat bagus ini ibu-ibunya ini. Berarti sudah mengalami sendiri ya Bu ya? Sudah menanam, baru ada masalah ya? Harapannya seperti itu. Jadi saya sangat gembira hari ini karena bisa semua ibu-ibu bisa menyimak dengan baik, dan saya berharap apa yang kita lakukan hari ini itu bermanfaat untuk kedepannya. Jadi saya jawab dulu pertanyaan yang pertama, di mana kita bisa mendapatkan tanah yang subur. Kalau tanah yang subur, maksudnya tanah secara alamiah, kalau untuk kita di Sulawesi Tenggara tadi saya sampaikan 60-70% itu PMK. Kalau tanah yang subur secara spot-spot bisa kita dapatkan di misalnya ya, kalau di kota memang agak susah. Saya tahu persis kalau di kota susah dapat tanah subur gitu, karena kan di kota padat dengan pemukiman penduduk, jadi kita kesulitan. Minimal kita menggunakan tanah topsoil. Tanah topsoil, kalau ada bambu, gimana ya? Kalau ada pohon bambu, biasanya tanah yang di bawah pohon bambu itu bagus, subur. Ya. Tapi kan susah juga kita dapatkan bambunya di mana. Tapi secara umum kita bisa ya agak relatif kalau tanah-tanah topsoil yang penting jangan dia berwarna kuning. Kalau PMK itu sudah, walaupun topsoil tidak subur juga gitu. Tidak bisa juga kita harapkan misalnya kita mengambil langsung kita menanam, tidak. Tetap harus ada perlakuan. Jadi, ini juga yang kedua ya. Jadi kalau misalnya Ibu membeli tanah yang sudah dijual oleh ada yang mungkin penjual tanaman hias ya, menjual media tanah, perlu ditanya dulu apakah tanahnya itu sudah dicampur tidak dengan pupuk gitu. Kalau masih tanah saja, ya tentu harus ada perlakuan juga, minimal dilihat bagaimana kondisi tanahnya. Kan beda Bu ya, kalau tanah gembur itu beda dengan tanah yang padat, beda, kelihatan langsung, bisa kita lihat. Kalau komposisinya, jadi kalau gembur gimana ya? Dia remah gitu, tanahnya remah, jadi tidak padat menggumpal. Nah tanah kita kan umumnya kalau kita pacul, kalau kita ambil dari lahan itu kan menggumpal. Jadi itu harus ada perlakuan khususnya. Kemudian apakah, saya jawab dulu yang terkait dengan media ya. Untuk sayur berbeda untuk tanaman yang lain. Pada prinsipnya, untuk tanaman apapun, komposisi media tanam itu harus memenuhi ketiga kriteria tadi. Secara sifat fisik, kimia, biologinya itu optimal. Jadi tanahnya gembur, subur, dan banyak mengandung bahan organik atau mikroba. Nah, itu syarat yang tidak bisa ditawar-tawar kalau kita ingin pertumbuhan tanaman kita optimal. Gitu. Ya, jadi sama saja Bu, untuk tanaman apa saja mensyaratkan seperti itu. Apalagi untuk sayur. Ya, apalagi untuk sayur. Kemudian Ibu Fahmi, masalah kutu putih. Nah, ini kutu putih juga memang banyak sekali yang menimbulkan masalah. Karena apa? Karena hampir semua yang menanam sayur itu juga bisa kena ini. Apalagi organik ya. Kan kita tidak menggunakan
pestisida. Jadi memang banyak hama ini kita bisa kendalikan secara alamiah. Nanti di sesi berikutnya ini akan khusus diulas tentang kutu putih, ulat, dan sebagainya. Tetapi sebagai gambaran awal mungkin bisa saya bantu. Selama ini biasanya kita menggunakan daun sirsak, Ibu. Jadi kita buat pestisida nabati dengan bahan dasar daun sirsak. Ini ada Ibu Rahayu di sini. Ini Ibu ini ahlinya ini. Ahli hama mungkin. Nanti bisa juga membantu kita ya. Jadi yang selama ini saya gunakan secara pribadi saya itu saya gunakan daun sirsak. Biasanya saya campur dengan sereh ya. Jadi saya tumbuk, saya blender, saya jadikan larutan, kemudian itu yang kita semprotkan. Nah biasanya sih kutu putihnya tidak muncul lagi, tidak kena lagi gitu. Karena memang daun sirsak ini saya ingat dulu waktu di kampung orang tua saya kalau sapinya luka itu disiram dengan daun sirsak, nggak ada. Biasanya kan cari ulat, itu tidak langsung ulat-ulatnya hilang mati semua. Jadi itu yang juga menginspirasi dan memang daun sirsak itu adalah pestisida nabati yang alami. Saya kira itu, Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan yang lain. Jadi intinya kalau kita mau tanaman kita tumbuh dengan baik, optimal, media tanam harus Ibu-ibu perhatikan. Jadi harus ada tanahnya harus gembur ya, subur dan mengandung mikroba. Apa ininya? Ya dari pupuk organik itu harus berimbang komposisinya. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Ya, makasih Bu Prof. Gusti. Ini ada yang raise hand yang ingin bertanya langsung ya. Silakan. Ya, jadi saya persilakan dulu. Ini ada catat ada 2 orang. Saya persilakan dulu yang pertama Ibu Fatmawati. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron jazakillah khair buat Ibu Moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Saya Dharma Wanita Fakultas Perikanan. Terima kasih penjelasannya Ibu Prof, sangat membantu kami ibu-ibu Dharma Wanita yang tinggal di kompleks yang lahannya sempit. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kira-kira wadah yang bagus untuk digunakan untuk menanam sayuran organik itu apakah polybag atau pot? Biasa pot kan ada yang plastik, ada yang dari campuran semen. Mungkin bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, saya pernah menanam tanaman yang organik seperti saya mencoba paprika, tapi setelah berbuah ternyata buahnya rontok. Nah, mungkin Ibu Prof bisa memberikan penjelasan bahan apa yang bagus ditambahkan agar tanaman yang sudah berbuah itu tidak mudah rontok tanpa menggunakan bahan kimia. Kemudian yang ketiga, mungkin tambahan sedikit, mungkin ada masukan bagaimana mengetahui bahwa buah yang kita konsumsi ini mengandung bahan kimia, karena banyak buah sekarang yang mungkin agak keluar dari sedikit dari materi, banyak buah sekarang yang disuntik, padahal itu buah dijual di pinggir jalan. Mestinya kan kita tahu bahwa itu mungkin buahnya bagus, tetapi ternyata sudah banyak kita ketahui dari video-video yang dikirim bahwa ada beberapa buah seperti pepaya itu juga pisang sudah mulai diberikan bahan-bahan tambahan kimia. Mungkin Ibu Prof bisa menjelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya persilahkan dulu yang penanya kedua ya Ibu Prof. Gusti. Ya, saya persilahkan Ibu Rahayu. Bu Dr. Rahayu, saya persilahkan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Bu Pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salut sekali sama Prof. Gusti berusaha menyampaikan bahwa pentingnya sayur organik ya.
saya sangat sependapat dengan Ibu bahwa kalau kita lihat penggunaan pestisida yang paling tinggi itu pada sayuran memang kadang disemprot sampai 2 kali seminggu. Ya. Nah, solusinya menurut Ibu Gusti bahwa kita berusaha menanam sendiri. Nah, kalau untuk saya pribadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa salah satu yang menyebabkan penggunaan pestisida semakin tinggi adalah kita sendiri. Apa buktinya? Karena kalau kita beli apa-apa, misalnya kalau kita beli tomat, kita pilih yang mulus. Pertanyaannya, salahkah kalau saya memilih mulus? Saya kira Ibu Gusti sependapat dengan saya bahwa tidak salah. Tetapi pasti ada perlakuan di situ. Nah, perlakuan yang kita harapkan di situ yang tidak berbahaya. Nah, tapi rata-rata perlakuan yang digunakan adalah berbahaya bagi kita. Nah, mungkin ini Prof, bagaimana caranya supaya menyadarkan kita semua bahwa tetap ada perlakuan, tapi perlakuan yang kita gunakan tidak membahayakan bagi diri kita dan keluarga kita. Jadi bukan hanya cuma tanaman sayuran, walaupun kita tahu bahwa tanaman sayuran itu paling tinggi frekuensinya. Kita tidak sadar bahwa kadang sampai 2 kali sepekan. Iya Prof ya? 2 kali sepekan disemprot. Nah itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Ini tidak bisa kalau hanya sepihak. Tidak bisa kalau kita sepihak saja yang mau bagaimana caranya meminimalkan penggunaan pestisida. Harus kita kerjasama. Jadi ibu-ibu kalau mau beli sayur, jangan pilih yang mulus. Pilih saja yang becak-becakan, tidak apa-apa. Karena seperti itu tadi, kalau misalnya dia mulus, oke lah mulus, semua orang inginkan mulus. Tapi mulusnya itu pasti ada perlakuan. Nah, perlakuan yang kita kendaki di sini, perlakuan yang tidak membahayakan. Saya kira Prof. Gusti setuju seperti itu. Dan mungkin ada solusinya, bagaimana dengan komunitas yang lain. Bagaimana dengan komunitas yang lain? Prof. Gusti sudah banyak mengembangkan, suaminya Prof. Yuyun sudah banyak mengembangkan, menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Jadi mungkin nanti selanjutnya mungkin Prof. Gusti bisa seperti itu, menyampaikan bahwa masih ada juga perlakuan tanpa menggunakan pestisida, pupuk juga demikian, apalagi Prof. Gusti sudah banyak mengeluarkan, sudah banyak memproduksi seperti itu. Saya kira hanya itu, saya tidak bertanya, saya hanya ingin berbagi, supaya kita ini sama-sama kerjasama untuk menghilangkan sama sekali tidak. Memang tidak akan pernah hilang sama sekali, karena produksi pestisida semakin gencar, tapi bagaimana caranya meminimalkan penggunaan itu. Saya kira cukup dari saya, Prof. Yun. Saya kembalikan. Iya. Makasih banyak Ibu Dr. Rahayu Malarangeng. Ya, sekarang saya persilahkan Ibu narasumber, Ibu Profesor Gusti Ayu Staryati untuk menjawab 2 pertanyaan Ibu. Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Saya ini dulu ke Bu Dr. Rahayu ini. Terima kasih banyak Ibu atas masukan sarannya tadi. Ya, memang seperti kita makan buah si malakama. Gitu. Di satu sisi, kita tidak bisa menapik bahwa memang ibu-ibu membutuhkan sayur dari petani. Ya. Karena tentu tidak bisa semuanya, apalagi yang bekerja, gitu, tidak akan mungkin bisa membagi diri, fokus gitu ya. Tetapi juga di sisi lain, saya juga agak heran petani kita, semakin hari semakin membahayakan pestisidanya, bahkan saya kemarin tanya itu pestisida apa itu, kalau disemprotkan tuh kayak bunyinya kayak ini sekali itu. Katanya namanya bom dari Malaysia. Itu coba. Dan itu digunakan untuk tanaman-tanaman perkebunan. Nah, ini dipakai di sayur. Saya rasanya mau nangis gitu kalau saya lihat kondisi seperti itu. Tapi bagaimana dengan petani kita? Mereka kan tentu tidak bisa menghentikan menggunakan pestisida karena apa? Karena mereka membutuhkan sayur itu untuk dijual, untuk membiayai hidupnya gitu. Ini yang saya bilang kayak kita makan buah si malakama gitu. Nah, oleh karena itu ya caranya ya seperti tadi yang disampaikan Bu Ayu, kitalah yang ya mungkin kita jangan beli produk itu, atau kalaupun kita terpaksa beli produk itu, karena kita sudah tahu, ibu-ibu sekarang sudah tahu sayur yang bagus, yang kita lihat licin mengkilap itu ternyata itu yang pestisidanya banyak. Karena apa? Karena ulat aja nggak mau makan gitu. Karena tidak ada di sana. Kalau sayur yang ditanam tidak menggunakan pestisida, kan pasti itu hama pasti menyerang. Akhirnya apa? Misalnya kalau kacang panjang itu ya,
ada ulatnya sedikit, ada bolong-bolongnya sedikit, kalau kol gitu. Mungkin kurang pestisidanya, ada anak. Tapi ibu kan nggak mau beli sayur yang seperti itu gitu. Nah, kurangi konsumsinya. Jangan tiap hari makan kol, jangan tiap hari makan sawi, makan kangkung, makan ya kita tukar dengan sayur-sayuran lain yang kita yakin bahwa itu alami. Oke, baik. Kemudian untuk Ibu Fatmawati tadi wadah yang bagus. Wadah yang bagus untuk penanaman sayur tentu kalau tidak di tanah ya, tentu kita menggunakan pot yang kuat. Ya. Polybag ini sebenarnya polybag itu sifatnya kan sementara. Kalau kita tidak memiliki pot, kalau pot kan bagus untuk menopang tanaman itu kita gunakan pot. Kalau perlu kita gunakan pot yang yang dibuat khusus, misalnya dari semen, itu lebih kuat gitu. Kalau tidak ada ya kita gunakan polybag tidak apa-apa. Tentu harganya lebih murah supaya bisa dapat lebih banyak. Tergantung ketersediaan dana saja, yang mana yang menurut Ibu bisa cukup ya untuk bahan, supaya jangan nanti tanam sayurnya 2 pot gitu ya, karena dana untuk membeli potnya tidak tersedia. Jadi lebih baik pakai polybag supaya lebih banyak tanaman yang bisa ditanam. Kemudian paprika rontok, ya itu memang harus dari awal. Apalagi paprika itu gudangnya penyakit. Sama dengan cabai. Jenis-jenis cabai itu gudangnya penyakit. Semua penyakit amat tuh dia suka itu sama tanaman yang satu itu. Jadi emang harus dari awal dipersiapkan kalau mau menanam tanaman ini. Ya, jenis-jenis cabai-cabean ini. Padahal ini cabai rawit itu harus ada terus di dapur. Nah, tadi Bu Yayu sampaikan, kami punya solusi. Jadi kami menghasilkan mikroba yang bisa menginduksi ketahanan tanaman ini, dan ini sudah terbukti dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Pak Prof. Andi Haruni juga punya mikroba yang bisa dimanfaatkan. Selama ini juga saya mencoba membantu juga ibu-ibu. Jadi semua tanaman sebelum mendulu dengan mikroba atau agens hayati yang bisa menginduksi ketahanan tanaman. Jadi tanaman bisa menjadi lebih vigor, lebih tahan terhadap adanya serangan hama dan penyakit. Ya. Nah, kalau ibu-ibu berminat itu nanti bisa didapatkan. Nanti bisa hubungi kami, bisa di lab. Itu salah satu solusi juga untuk mengurangi penggunaan pestisida atau tanaman juga tidak terserang, tidak mudah ya. Walaupun secara alamiah itu saya tidak katakan tanaman ini akan bebas dari infeksi patogen atau hama gitu, karena namanya pengendalian secara hayati tentu tidak sama dengan secara kimia yang langsung habis tas gitu, tidak seperti itu. Kemudian ini mengenai buah yang disuntik, ini memang saya sering juga anak saya sampaikan ke saya, Bu, jangan beli buah di pinggir jalan katanya sudah disuntik. Memang kalau kita lihat, tapi bisa kita lihat secara kasat mata ya, yang disuntik dengan tidak. Biasanya ibu-ibu tuh pandai cari langganan di pasar. Saya punya langganan kalau pisang, saya punya langganan yang pisangnya itu memang langsung dibawa dari Kolaka gitu ya, ada yang dari lokasi-lokasi di kampung-kampung itu disimpan, dan memang buahnya itu. Nah, kalau yang sudah banyak beredar, yang kita tidak tahu gimana ininya, itu biasanya memang kuningnya juga tidak pasti beda lah kuningnya. Tidak sama kalau kuning buah pisang yang betul-betul alami dengan yang disuntik. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka kok buah itu disuntik gitu loh. Saya nggak ngerti juga. Padahal ini kan bisa membahayakan jiwa orang lain gitu. Nah, jadi kita harus pandai-pandai memilih gitu. Saya tidak bisa sampaikan bagaimana caranya, yang jelas kalau pisang kan bisa dibuka ya Bu ya. Tapi pasti beda loh rasanya. Kalau memang rasanya agak beda dari yang biasa kita makan pisang, janganlah dimakan dipaksa gitu. Sama dengan apel
apel itu kan dulu pernah juga ada masalah ya, karena tinggi kandungan bahan kimia di kulitnya. Kalau kita mau beli, terpaksa beli buah apel, ya harus kita cuci dulu, jangan dimakan dengan kulitnya. Cuci, kalau perlu dengan air hangat gitu, karena bisa melarutkan, bisa melarutkan pestisida yang ada di permukaan. Ya, mohon maaf ya karena waktu terbatas. Ya, karena waktu terbatas ini masih ada satu Ibu Sartia Yusran, tapi kami mohon disampaikan dengan ringkas. Begitu juga jawabannya karena waktu sudah ini ya, sudah. Oke. Ya, mungkin ini masih ada dari Ibu Siti Raudah Karim, kemudian Ibu Nur Safaat ya. Nah, Ibu Siti Raudah Karim itu saya biasa beli seledri subur dari seseorang sampai di rumah dirawat beberapa hari menjadi tidak subur. Nah, apa yang salah? Nah, ini tolong diberikan saran. Kemudian dari Ibu Nur Safaat, kalau ada sisa-sisa potongan batang kangkung, kulit wortel dan sebagainya yang sudah pernah kena semprotan pestisida, apa bisa kita gunakan untuk membuat pupuk organik? Apa ini tidak berpengaruh ya pada tanaman? Nah, kemudian Ibu Sartia Yusran ini ingin bicara. Jadi mungkin saya persilahkan dulu Ibu Sartia Yusran, sambil Ibu Prof. Gusti sudah melihat 2 pertanyaan sebelumnya. Mohon pertanyaan disampaikan secara ringkas. Dan jawabannya juga mungkin agak ringkas karena waktunya sudah lewat sedikit ya. Saya persilakan Bu Sartia Yusran. Ya. Terima kasih Bu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tidak nyalakan video sebab lagi tidak berjilbab nih. Terima kasih Prof. Gusti, sangat keren presentasinya. Saya ada 3 poin yang ingin konfirmasi atau ingin semacam ada pertanyaan, ada juga semacam saran. Yang pertama, kita tahu semua ada ahli di Fakultas Pertanian tentang konsep penanaman tadi ini. Konsep tadi keraskan sedikit volumenya Ibu. Halo. Saya tidak kurang mendengar. Ya. Ya. Yang pertama adalah kita tahu persoalan yang ada di pasaran, di masyarakat tentang pestisida. Saya kira langkah awal yang kita lakukan hari ini benar bahwa kita disarankan untuk berkebun sayur organik di lahan sempit, terutama di kompleks kita ini. Itu satu langkah yang luar biasa menurut saya. Namun ada beberapa keresahan saya seperti ini. Kalau seperti yang dikatakan tadi kasus-kasus pesuntikan buah dan juga sayur disemprot 2 kali seminggu misalnya, keresahannya saya seperti ini, bahwa kalau seperti itu apakah intervensi dari pemerintah sebenarnya tidak ada atau ada nih? Nah, kalau ada intervensi sejauh mana? Yang kedua, sebagai akademisi yang ahli di bidang itu, apa kontribusi kita supaya menyadarkan masyarakat? Meskipun kita paham ini takes time, ini butuh waktu, butuh energi, tetapi seharusnya kita harus berkiprah, bekerja sama dengan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat kita bahwa itu adalah salah. Mengapa? Karena sebenarnya kalau kita mau mengikuti dihubungkan dengan dampak kesehatan itu berat sekali. Sehingga memang kalau kita tidak membuat satu sosialisasi ke masyarakat, terutama kepada petani-petani, ini agak sedikit berkepanjangan ini. Artinya tentu setuju dengan Ibu Yayu tadi bahwa memang tidak akan menghilangkan, tetapi meminimalkan. Satu. Bisa lebih ringkas ya karena waktu. Ya. Yang kedua, mohon lebih ringkas Ibu karena waktu. Iya. Yang kedua, saya sepakat pengendalian secara hayati ini seharusnya disosialisasikan seluas-luasnya, Bu. Bukan hanya kita di lingkungan Dharma Wanita ya. Saya sangat senang sekali dengan ini. Itu saran saya. Yang ketiga, persoalan yang ada ini tidak cukup hanya seperti kita katakan, tidak cukup hanya kita mengatakan payah dan bahaya, tetapi apa yang harus kita lakukan itu tadi hubungan dengan pemerintah. Yang ketiga, yang berikut terakhir adalah saya sebagai orang awam di pertanian, bagaimana cara menghilangkan pestisida meskipun di ilmu informasi-informasi yang lain itu sudah banyak di sayuran, di buah-buahan yang alami. Meskipun mungkin tadi sudah disebut tetapi saya tidak tangkap. Itu pertanyaan yang terakhir, Prof. Gusti.
Terima kasih. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktu ya, jadi mohon Ibu Prof. Kusti bisa menjawabnya dengan ringkas untuk ketiga penanya tersebut. Ya, makasih. Saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Bu Moderator. Saya jawab dulu tadi yang seledri ya. Jadi seledri itu memang agak susah-susah gampang memeliharanya. Ya, seledri itu batangnya itu batang sukulen, sehingga kalau meskipun menurut Ibu tadi sudah dilaksanakan sebaik mungkin, tetapi mungkin perlu dilihat selain struktur tanahnya perlu banyak disiram. Kapan banyak disiram, berlebihan airnya itu bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau seledri memang nyiramnya paling tidak sekali aja, jangan 2 kali gitu. Karena terlalu sayang mungkin supaya tidak ini ya. Kadang-kala seperti itu. Kalau kondisi tanahnya, pupuknya sudah bagus, saya kira mestinya tidak terjadi seperti itu. Apalagi memang asalnya dari tanaman yang subur ya Bu ya. Jadi kemungkinan saya seperti itu. Kemudian tadi sisa batang sayur dan sebagainya yang sudah terkontaminasi pestisida, saya kira tidak masalah Ibu, silakan saja digunakan karena kan nanti ada mikroba yang bisa menetralisir ya. Jadi efek dari pestisida tersebut walaupun tidak secara keseluruhan, tetapi ada jenis-jenis mikroba tertentu yang bisa mendegradasi efektivitas atau aktivitas daripada pestisida itu. Jadi gunakan saja, tidak masalah itu. Kemudian Ibu Tati, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama ini, ya sebagaimana saya sampaikan tadi, memang ini hal yang dilematis menurut saya. Kami dalam interaksi dengan masyarakat petani sayur terutama, ini sudah sering-sering sekali kita lakukan. Hanya memang tidak melibatkan pemerintah, artinya tidak ada kebijakan di sana, selama ini kan kita langsung ke petani. Ya. Nah, ada desa-desa tertentu yang menjadi binaan dari dinas-dinas pertanian, tetapi justru mereka menyarankan menggunakan pestisida itu karena ada juga misalnya kerjasama dengan Monsanto, dengan dari PT Swiss gitu, mereka menyalurkan gitu. Nah ini yang agak-agak ini juga susah kita mau menyampaikan penyuluhan kalau dari pemerintahnya sendiri sudah menganjurkan petani kalau mau hasil yang ini gunakan pestisida ini, gunakan pupuk sekian, jadi sulit bagi kami. Tetapi secara kalau kita melakukan pengabdian itu kita selalu sampaikan ke petani, Bapak ini pestisida yang digunakan sangat berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi produk dari tanaman yang Bapak hasilkan. Nah itulah keluhannya mereka. Bagaimana caranya kalau saya tidak pakai pestisida, saya tidak bisa panen, pasti habis semua karena perlu kita ketahui juga bahwa tanah yang sudah terpapar pestisida, kalau kita mau kembalikan ke kondisi alamiah, artinya dengan tanpa pestisida itu akan sangat lama sekali, ya, sangat lama sekali, butuh ini dan butuh kesabaran. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan bahan-bahan non pestisida atau non kimia itu tentu produksinya tidak akan semaksimal kalau menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu. Itu karena sudah ya sudah hama penyakitnya sudah endemik di situ gitu. Jadi sangat memerlukan waktu yang lama sekali untuk mengembalikan ke kondisi alamiah. Ya, mungkin ke depannya kita perlu memang kerjasama dengan pemerintah. Saya sangat setuju, tetapi selama ini gimana ya? Saya tidak ingin mendiskreditkan pemerintah, tapi kita ingin menjalin kerjasama, tapi mungkin belum disahuti saja. Mungkin ke depannya perlu. Ini perlu, menurut saya sangat perlu dilakukan supaya ada kesamaan persepsi itu bagaimana ke depan pertanian organik harus lebih dikembangkan dan secara pelan-pelan kita mengurangi penggunaan pestisida kimia ini. Karena kalau sudah kepentingan bisnis yang jalan, sedikit Ibu tidak bisa saya berkata apa-apa lagi gitu. Kalau kami dari perguruan tinggi kan tentu kita berbicara atas dasar ilmiah, hasil-hasil penelitian seperti ini. Tapi kalau sudah di lapangan sulit, ya agak sulit untuk menjelaskan seperti itu.
Nah, tentu saja kami sedikit, Bu Gusti ya, dipercepat sedikit. Tim peneliti selalu konsisten dan komitmen menyampaikan dimanapun kita melakukan pengabdian masyarakat, kita berikan contoh produknya, kita berikan cara penggunaannya, ya, supaya masyarakat bisa menduplikasi budidaya secara ramah lingkungan. Itu selalu kami lakukan, Ibu. Kemudian bagaimana cara menghilangkan pestisida? Ya tentu seperti tadi. Jadi ibu-ibu kalau misalnya habis membeli sayur, jadi diusahakan sayurnya dicuci dulu. Jangan pernah sekali-sekali membeli sayur masih dalam kantong kresek langsung masuk kulkas ya. Itu sangat berbahaya itu. Karena kalau dalam kulkas, kalau ada pestisida menempel di permukaan sayuran itu bisa masuk ke dalam ini. Sama kalau kita mau goreng ikan, kan kita sebelum kita goreng kita simpan dulu di kulkas supaya meresap bumbunya kan. Sama. Pestisida juga bisa masuk ke dalam jaringan yang lebih dalam lagi kalau kita simpan di kulkas. Jadi sebaiknya sayuran yang ibu beli itu, apalagi kalau misalnya petaninya sore menyemprot pestisida, besok paginya sudah ada di pasar, itu rentan sekali dengan jumlah yang banyak dari kontaminasi itu. Jadi harus dicuci dulu baru disimpan di kulkas. Cuci kalau bisa dengan air hangat. Kalau tidak sekarang kan ada Mama Lime. Mama Lime itu bisa mengurangi juga pestisida yang ada di dalam permukaan buah, daun. Gitu. Jadi intinya semua makanan yang akan kita cuci dulu sebelum dikonsumsi atau sebelum masuk dalam kulkas. Jadi tolong ya ini gitu. Ya, saya kira itu sudah cukup ya. Ini jadi mohon maaf karena waktu ya. Keburu jadi antara otak dengan ini tidak connect jadi. Iya. Ya, mohon maaf ya, mungkin bisa kita lanjutkan panjang lebar jadi supaya lebih teratur ini karena iya, mohon maaf karena waktunya ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat yang lebih panjang untuk diskusi karena ini masalah yang sangat-sangat penting untuk kehidupan ibu rumah tangga ini. Ya, supaya bisa lebih ya, mungkin nanti dalam webinar berikutnya nanti kami lihat bahwa ternyata waktu 20 menit ini kurang ya, nanti kami perpanjang lagi waktunya. Ya, ini sudah sebenarnya ya. Saya empos. Kekurangan mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban secara maksimal karena ya itu waktu yang sangat terbatas. Terima kasih banget atas perhatian ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan muncul kesadaran dari diri kita pribadi untuk salah satu untuk mengantisipasi kontaminasi pestisida, jangan kita memakan produk itu dan kita tanam sendiri supaya lebih sehat ya. Oke, mungkin sekalian closing statement Bu Prof Gusti ya. Ya. Mungkin kita berikan closing statement sekarang ya. Saya persilakan ya. Closing statement dari saya, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain, mau tidak mau, suka tidak suka, mari mulai belajar berkebun, menanam sayur sendiri di rumah untuk keluarga bahagia, keluarga sehat, masa depan anak lebih cemerlang dan gemilang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Prof Gusti. Jadi saya kira sudah banyak pengetahuan, banyak ilmu ya yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan pada webinar berikutnya. Mudah-mudahan akan banyak lagi informasi yang kita dapatkan. Dari saya sebagai moderator di sini saya mengucapkan terima kasih ya, baik pada narasumber maupun para peserta webinar yang sudah mengikuti acara ini dengan baik. Untuk selanjutnya, mohon maaf jika ada yang kurang, dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Silakan Ibu Zakia, makasih. Terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Ibu narasumber atas materinya yang sangat menarik. Selanjutnya, sebagai ucapan terima kasih, acara penyerahan sertifikat narasumber akan kami berikan. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Universitas Halu Oleo, Ibu Fiska Indah Variani untuk menyerahkan sertifikat secara virtual. Terima kasih Ibu Zakia. Alhamdulillah bahwa kita telah mendengarkan seluruh paparan materi dari Ibu Prof Gusti. Terima kasih sekali karena paparannya telah sedikit banyak menambah wawasan kita dan makin menyemangati kita akan pentingnya kita menanam sayur di rumah kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat setelah ini, dan saya selaku Ketua DWP UHO
beserta segenap panitia penyelenggara webinar, kami mengucapkan terima kasih dan menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Ibu Prof. Dr. Insinyur Gusti Ade Ayu Kadek Sutaryati, MSI, selaku pemateri atas sumbangsih ilmunya. Kemudian kita masih berkesempatan untuk mengikuti webinar pada series berikutnya. Karena ini sudah di ujung acara, saya mohon sedikit waktunya untuk menitip pesan, berhubung ini penderita COVID di Sulawesi Tenggara masih saja bertambah, saya mohon pada ibu-ibu untuk jangan segan dan tidak bosan mengingatkan anggota keluarga untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat. Salam sehat untuk ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Universitas Haluleo. Dengan demikian berakhirlah acara webinar kita hari ini. Semoga webinar ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua pada kegiatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang selama berlangsungnya acara ini, baik disengaja maupun tidak sengaja. Sampai jumpa pada acara webinar selanjutnya. Tetapi foto bersama, Bu. Foto bersama, Ibu. Ya, tetapi sebelum kita tutup, kami mohon mengaktifkan kamera videonya agar kita bisa mengambil gambar bersama. Silakan Ibu-ibu diaktifkan. Hitung nah. Sudah? Layar berikutnya lagi. Sudah yang layar pertama. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Sampai jumpa di acara webinar. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih semua. Bu Eli, Ibu Eli. Terima kasih Bu. Ya, Ibu Eli dari Banjarmasin. Terima kasih banyak sudah hadir. Perjalanannya hadir. Eli, terima kasih ya sudah hadir. Iya. Terima kasih. Nanti ada webinar berikutnya ya, seri berikutnya nanti ikut lagi ya Bu Eli. Iya, ya, bagus materinya bagus sekali. Iya, jauh-jauh dari Banjarmasin Ibu. Terima kasih banyak. Ya. Mantap, sukses. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih banyak. Iya, makasih banyak Ibu Hairunisa, makasih banyak Ibu Fiska Indah Faryani, makasih banyak semua ibu-ibu yang lain atas partisipasinya. Ya, terima kasih juga Ibu. Saya pamit dulu, Ibu semua. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.